Sang ratu baru saja melahirkan dan langsung ingin membunuh bayinya sendiri. Karena dia melihat ada tanda lahir berbentuk ular di dada si bayi. Padahal dia tahu anaknya tidak punya tanda lahir itu. Pelayan melihatnya dan langsung sadar itu bukan anak sang ratu. Dia tiba-tiba teringat saat sang ratu pingsan setelah melahirkan. Pelayan dari selir datang meminjam kain merah untuk ambil keberuntungan. Sang ratu baru sadar bahwa dia masih terlambat. Anaknya sudah ditukar. Dia bisa sadar secepat itu karena dia telah terlahir kembali. Di kehidupan sebelumnya dia membesarkan anaknya dengan penuh cinta dan membuatnya naik tahta sebagai raja. Tapi sang selir menusuknya sampai mati dan memberitahunya bahwa anak mereka sudah ditukar sejak dulu. Sekarang anak yang dia besarkan justru berdiri di sisi ibu kandungnya dan menusuk sang ratu. Setelah tahu kebenarannya, sang ratu sangat menyesal. Dia bersumpah kalau diberi kesempatan hidup lagi, dia akan membalas dendam pada sang selir. Tak disangka, Tuhan benar-benar memberinya kesempatan kedua. Dia terbangun tepat di hari saat dia melahirkan. Meski tubuhnya masih sangat lemah, dia memaksakan diri bangun dan berlari di tengah hujan menuju kamar selir. Untung saja saat dia tiba, pelayan yang menjaga bayi sedang tertidur. Dia segera mengambil kesempatan untuk menukar bayinya kembali. Sang selir tidak tahu apa-apa. Dia masih merasa bangga, bahkan ikut menemani kaisar melihat bayinya. Dia tersenyum bahagia saat sang bayi dinobatkan menjadi putra mahkota. Wajah penuh rasa syukur itu membuat sang ratu hanya bisa tertawa dalam hati. Waktu berlalu, putra mahkota tumbuh menjadi anak yang cerdas dan sopan. Saat sang selir mendengar kabar itu, dia datang membawa kue untuk menyenangkan hati sang pangeran. Tapi sang pangeran menolak. Katanya dia tidak makan yang manis karena menjaga kesehatan giginya. Meski sang pangeran tidak makan, selir itu juga tidak memberi kue itu pada anak yang dia besarkan. Anak itu begitu lapar sampai kehilangan harga diri. Dia jongkok dan memungut kue dari lantai lalu memakannya lahap. Sang ratu mengejek, bilang selir itu memperlakukan anaknya seperti binatang, seolah bukan anak kandung sendiri. Selir itu buru-buru memberi alasan, tapi sang ratu pura-pura tidak mengerti. Katanya walaupun bukan anak kandung, masa tega membiarkan anak sekecil itu kelaparan. Tapi selir memang ingin sang ratu menderita. Dia ingin sang ratu melihat bagaimana anaknya disiksa setiap hari. Jadi dia makin kasar pada anak itu, dan malah terus memuji putra mahkota. Bahkan sang pangeran tidak tahan. Dia meminta selir untuk memperlakukan pangeran kedua dengan baik. Tapi selir justru melampiaskan semua amarahnya pada pangeran kedua. Saat kembali ke istana, dia memaksa anak itu memakan satu piring penuh kue bunga. Tak lama kemudian, sang ratu mendapat laporan dari pelayan bahwa pangeran kedua sakit perut karena kue itu dan butuh obat untuk muntah. Tapi semua obat di istana sudah diberikan pelayan selir pada anjing. Maka sang ratu langsung pergi ke kamar selir. Dia pura-pura menenangkan dan meminta selir sabar, lalu memerintahkan tabib untuk segera menyiapkan obat. Tapi tabib bilang persediaan obat sudah habis. Sang ratu pura-pura marah dan bertanya, bagaimana mungkin obat umum seperti itu bisa habis? Tabib hampir mengungkap kebenaran, tapi selir langsung menyela dan menyalahkan semua pada pelayannya. Namun sang ratu tidak membiarkannya lolos begitu saja. Dia bilang dia sudah membawa satu dosis obat dan sudah dikirim ke pangeran kedua. Melihat sang ratu membawa obat, selir itu tidak bisa berkata apa-apa. Dia pura-pura setuju, tapi diam-diam memberi kode pada pelayannya. Tak lama obat pun dihidangkan. Sang ratu memerintahkan tabib untuk segera memberi obat pada sang pangeran, tanpa tahu kalau obat itu sudah diganti dan sebenarnya itu obat pemicu penyakit kulit.